Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, shaimin shaimat, wabil khusus jamaah sholat isya dan sholat tarawih musholla Baitus Shalihah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Betul? Malam 12 atau malam ke-20? Alhamdulillah, sudah kita berada di malam yang ke-12 di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, amal soleh kita, iktikaf dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, jamaah musholla Baitus Shalihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar kultur artinya kuliah terserah antum. Jadi terserah saya mau 5 menit, mau 7 menit, mau 10 menit, bahkan saya sampai subuh terserah. Gak apa-apa. Terserah antum. Tapi pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kana ajwadan nasi bil khair, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur seorang nabi dan seorang rasul, ajwadan nas, orang yang paling dermawan, orang yang paling loman, orang yang paling baik di antara sesama manusia. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain, kana ajwadan nas fi syahri Ramadan. Rasulullah adalah sosok seorang manusia yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain diceritakan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan karrihil mursalah, seperti tiupan udara, tiupan angin, tiupan napas yang sering kita sedot, yang sering kita hembuskan napas di dalam kehidupan kita. Saudara, barangkali kalau kita melihat uswah kita, melihat suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita masih sangat cukup jauh untuk bisa meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah begitu sangat dermawannya. Kedermawanan itu sampai diibaratkan seperti udara yang kita kita hirup. Berapa kali kita menghirup udara dalam 1 menit? Berapa kali kita menghirup udara dalam 1 jam? Berapa kali kita menghirup udara dalam 1 hari? Itulah gambaran kebaikan, kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak bisa dibayangkan kebaikan dan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan, selain beliau berpuasa di bulan suci Ramadan, beliau senantiasa bersedekah. Beliau senantiasa membaca Al-Quranul Karim, dan beliau senantiasa i'tikaf di akhir Ramadan. Amalan-amalan inilah yang begitu kuat diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kalau puasa, insya Allah kita puasa. Walaupun puasa kita puasa apa kita? Masih puasa-puasaan, betul. Sekedar makan, sekedar menahan makan, sekedar menahan minum, dan tidak berhubungan suami istri. Sekalipun anggota tubuh kita ini masih banyak yang belum berpuasa, betul gak? Apalagi kalau puasa kita ke mall, mantap. Lihat celengan balkon dulu gitu. Kita keluar rumah naik motor lagi puasa, ada aja mata kita di kelayapan. Kita lagi puasa, mulut kita luar biasa. Kalau udah ngomongin orang, enak banget. Apa katanya? Emang harus diomongin. Kalau nggak diomongin bisa bikin sakit hati. Maka sampai puas-puasin tuh kita ngomongin orang. Apalagi orang tersebut emang orang kita benci, makin jadi digosok makin. Padahal semakin kita membicarakan aib orang lain, maka akan semakin hilang pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias intinya kita masih puasa, tapi alhamdulillah sekalipun masih jauh tidak seperti orang-orang yang soleh, minimal kita sudah menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah dengan barokah puasa kita masuk surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ingin masuk surga gak? Mau gak? Dari sebelah mana? Nah saudara, selain puasa, Rasulullah juga qiyamul lail, sholat tarawih. Alhamdulillah kita sholat tarawih diimamin oleh Al-Ustaz Muzammil dari Banten. Ini dari pagi berangkat dari Banten, nyampe sini sore buat ngimamin bapak-bapak doang. Luar biasa gak? Ini supir camputan ini. Kalau dibilang kata supir, ini supir camputan. Ya kan, panggilan ini pemain panggilan, sama kayak saya pemain panggilan. Biasanya kalau pemain panggilan bayarannya mah enggak bercanda sebenarnya. Karena bayarannya mahal, sudah barang tentu butuh nutrisi, butuh vitamin yang cukup, yang baik, sehingga tumaninah yang dikerjakan oleh seorang imam juga nikmat di dalam menjalankan ibadah sholat, terutama sholat tarawih. Maka butuh nutrisi. Nutrisinya dari siapa? Vitaminnya dari siapa? Nih, dari kita semuanya jamaah. Halo, paham gak sih?
nutrisinya, vitaminnya dari jamaah. Karena beliau adalah seorang pejuang untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kita semuanya penumpangnya untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia butuh asupan gizi vitamin yang cukup dan sangat baik. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan ini Rasulullah selain puasa qiyamul lail, beliau sedekah. Maka disebutkan ajwa dan nas, orang yang paling dermawan. Barangkali kedermawanan Rasulullah nggak bisa kita tiru, tapi paling tidak kita harus belajar menjadi orang dermawan. Orang yang dermawan tidak ujuk-ujuk, tahu kan ujuk-ujuk? Tidak ujuk-ujuk dia menjadi orang dermawan. Dia harus melatih dirinya untuk menjadi orang yang dermawan. Karena seringkali kita berdoa kepada Allah, bahkan Rasulullah menganjurkan doa di pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal kufri wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa gelisah dan rasa sedih. Kadang-kadang kita ini namanya manusia, seringkali mengalami rasa sedih, rasa galau, gelisah. Betul ya Pak ya? Gelisah, takut besok mau sahur pakai apa, gelisah. Padahal dia belum makan, gelisah. Kita gelisah besok anak-anak pada mau bayaran, besok ada tagihan listrik, besok ada tagihan kredit, gelisah. Betul nggak? Kayaknya rokoknya betul ya. Gelisah. Kita mohon oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari rasa gelisah dan rasa sedih. Tahu-tahu lagi menikah sama mantan pacar, akhirnya sedih. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya kegelisahan dan kesedihan dunia, kegelisahan dunia yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kegelisahan, kesedihan akhirat harus kita pikirkan. Kesedihan nanti bagaimana anak cucu keturunan kita, apakah dia termasuk orang yang mendirikan sholat atau tidak, kita harus sedih. Nanti bagaimana masa depan musola ini, kita harus sedih. Kita harus gelisah kalau urusan akhirat. Tapi kita berlindung kepada Allah dari kegelisahan dan kesedihan dunia. Jangan sampai kita sedih gara-gara nggak membeli baju baru, sedih. Ada yang udah beli baju baru. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Kita berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Emang penyakit kita ini banyak. Galau, sedih, habis itu lemah, habis itu malas, kerja ogah, maunya negara saja. Ini Rasulullah sudah ngasih doa untuk benteng buat kita, jangan sampai umat Islam menjadi orang yang lemah dan malas. Mau ibadah malas, mau baca Quran malas, apalagi
mau sedekah malas, mau ngaji malas. Jangan. Kita hilangkan sifat-sifat yang buruk seperti itu, terlebih di bulan Ramadan. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, wal bukhli, dan sifat bakhil. Na'udzubillahi min penakut, ya, mau lewat depan rumah takut, katanya ada kuntil. Jadi orang penakut. Ya, mau sholat di musola sendirian kan takut. Emang ada siapa sih? Gak usah takut, sholat aja. Ada saya punya kawan disuruh umroh takut. Kenapa? Takut kalau naik pesawat takut jatuh. Naik pesawat takut jatuh. Gak berangkat umroh. Emang sekarang udah naik pesawat. Malah saya lebih takut kalau naik kapal laut. Lebih serem. Kalau jatuh kan belum mati udah. Lah kalau mati kan pelan-pelan. Tidak mati. Bismillah. Jangan jadi orang yang penakut. Yang kedua, yang selanjutnya, aku berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Kenapa bakhil? Karena bakhil termasuk sifat yang tidak baik yang harus kita hilangkan dalam hati kita. Kenapa? Karena apapun yang kita miliki adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah cuma meminta dari apa yang kita miliki, tidak semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara tanda orang-orang yang beriman adalah mereka menafkahkan rizki, mereka memberikan rizki, mereka menafkahkan dan mensedekahkan sebagian rizki, bahkan bukan sebagian, 2,5%. Bahkan kalau belum sampai nisab, belum sampai haul, nggak sampai 2,5%, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yunfikun, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Kenapa kita harus menginfakkan dan menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Islam adalah agama perjuangan. Betul-betul. Karena Islam adalah agama perjuangan. Musola ini dibangun hasil perjuangan para bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang ada di sini. Maka lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta maka hendaknya dia bersedekah dengan harta. Wa man kana lahu ilmun, dan barang siapa yang punya ilmu maka dia hendaknya bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, dan barang siapa yang diberikan tenaga maka dia bersedekah dengan tenaga. Maka Rasulullah di hadis yang lain mengatakan ada orang, ya, yang diberikan ilmu dan harta. Lalu diberikan ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya dia pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hanya diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Kayak siapa? Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali Allah kasih ilmu, tapi hartanya gak banyak. Ada orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ada gak? Orang duitnya banyak tapi ilmu kagak. Tapi ada orang udah gak dikasih ilmu, gak dikasih harta. Naudzubillahi min, gak dikasih harta, gak dikasih ilmu. Maka jadilah orang yang punya niat, ya Allah, saya pengen seperti orang yang Kau berikan anugerah ilmu dan orang yang Kau berikan anugerah harta, supaya saya bisa berjuang seperti mereka. Halo, pengen yang begitu? Berdoa kalau ada melihat orang kaya, melihat ada orang alim, ya Allah, berikan saya anugerah seperti orang itu ya Allah. Udah dikasih harta, dikasih ilmu. Udah itu dia berjuang dengan harta dan ilmu. Tapi ada orang yang udah gak dikasih harta, gak dikasih ilmu, tapi melihat orang yang punya harta, kemudian dia maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Dia ingin seperti orang itu. Melihat orang kaya, dia kagum, enak banget ya jadi orang kaya. Tiap malam pergi diskotik, tiap malam ganti cewek. Cewek tinggal telepon doang sekarang datang. Ada nggak? Ada sekarang cewek tinggal telepon doang. Mau model kayak apa Pak Guru sekarang ada, tinggal klik aja. Di mana tuh? Tuh ini bahaya. Wah, gua kalau punya duit nih enak banget. Jalan-jalan ke puncak, habis itu nongkrong sama cewek, bisa ganti-ganti cewek. Waduh. Ini orang andaikan dia terkabulkan doanya, keinginannya, berbahaya. Bahkan keinginannya pun, kata Rasulullah SAW, bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat yang baik-baik, terutama di bulan Ramadan, ya. Bahkan bulan Ramadan ini bisa dikatakan obral pahala. Obral pahala, ya. Maka banyak-banyakin amal soleh, banyak-banyakin amal ibadah, tapi juga banyakin sedekah. Karena di dalam kitab Nashorih ini dijelaskan ada orang yang diangkat jadi wali. Tahu wali? Bukan wali murid, bukan. Jadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lantaran banyaknya ibadah, bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya zikir, bukan banyaknya iktikaf, bukan banyaknya khatam Quran, tapi lantaran banyaknya dia bersedekah. Gara-gara itu dia diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gak mungkin orang diangkat jadi wali dia pelit. Bahkan dalam hadis dijelaskan, la yadkhulul jannata bakhilun walau kana zahidan. Tidak akan masuk surga orang yang pelit sekalipun dia orang yang zuhud, orang yang alim. Naudzubillahi min. Saya kalau melihat hadis itu selalu juga. Orang alim tapi pelit itu rada susah masuk surga.
dia pelit juga, itu susah masuk surga. Maka yang paling cepat masuk surga, yang paling duluan masuk surga siapa? Orang kaya yang dermawan. Kenapa? Iya, ustadz, kiai, ya, dia bisa ngajar, dia bisa ngaji kan karena ada yang bayar. Yang bayarin siapa? Orang kaya yang dermawan. Kata orang kaya, "Yai, kamu masuk surganya, lu kan bisa ngaji, gua yang uploadin." Ya, akhirnya tuh kiai dia dapat tahu duluan. Akhirnya tuh orang yang dermawan dia masuk surga dulu. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang sebagaimana Rasulullah SAW bacakan doanya setiap pagi dan sore. Ya, aku berlindung dari sifat gelisah dan sedih. Aku berlindung dari sifat malas dan lemah. Aku berlindung dari sifat penakut dan pelit. Dan yang terakhir, aku berlindung kepada ya Allah dari terlilitnya hutang dan kejahatan orang. Jangan sampai kita jadi orang yang terlilit Kalau nggak punya duit jangan berani-berani pinjam di bank. Kalau nggak punya penghasilan yang jelas, usaha yang jelas, jangan berani-berani pinjam ke bank. Nanti terlilit hutang repot. Dan wallahi rijal dan kejahatan seseorang. Mudah-mudahan kalau ini doa dibaca setiap pagi dan sore, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai ya? Malu, udah separuh jalan ini lemes-lemes juga nih loh. Maksudnya kekenyangan tadi makan di pusat mola, ngantuk. Kalau satu-satu udah mempersiapkan diri karena imam takut dia, makanya dikit aja. Lontong satu, gorengan satu, ya kan? Kolak, es cendol kita banyak juga. Terima kasih.